Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dida Gemes. Hari ini atau siang ini kita kedatangan Honda Beat ESP atau Honda Beat tahun 2017. Ini gejala atau penyakitnya hilang pengapian, dalam arti mogok, hilang pengapian. Nah, kita lihat di bagian sepedo ini timbul kedipan. Nah, timbul seperti ini. Kita nanti akan hitung berapa kedipannya. Nah, selain itu, nah ini muncul seperti ini, ada kedipan lagi. Kita sudah cek, kita sudah analisa. Nah, seperti macam semuanya sudah kita telusuri. Cuman ini juga belum ini ya, belum memastikan. Cuman sekedar analisa karena motor ini datang ke bengkel kondisinya mogok. Nah, setelah kita sekilas cek di bagian busi ini ternyata apinya hilang. Karena sistem pengapian atau sistem kabelnya untuk motor Beat ESP atau Beat 2017 ini kondisinya antara jalur positif atau jalur api atau jalur arus yang masuk ke injektor sama yang masuk ke bagian full pump atau sama dengan yang masuk ke bagian coil itu arusnya sama. Nah, setiap di situ ada 3 tempat itu ya, antara full pump, soket injektor sama coil ini ada satu kabel berwarna hitam garis putih. Nah, satu kabel hitam garis putih ini satu arus, dalam arti satu jalur, cuman dia dicabang masuk ke full pump, habis itu masuk ke injektor sama masuk ke coil. Nah, sekali satu jalur ini, katakanlah misalnya di bagian coil ini mati, arusnya hilang di situ, dia katakanlah arus itu mati di situ di bagian coil. Nah, nanti jalur yang ke injektor sama jalur yang ke full pump itu otomatis akan mati juga. Nah, di sini secara langsung ini kalau pengapiannya hilang, otomatis dia kabel yang masuk atau arus yang masuk ke dalam full pump ini akan hilang juga. Nah, yang berarti sekali biasanya kalau motor matic di kontak kan ada suara dengung di bagian full pump. Habis itu dengung sebentar nanti mati. Nah, di sini secara otomatis karena yang sudah kita jelaskan tadi di awal, ini kondisinya arusnya pengapian hilang, otomatis nanti arus yang masuk ke full pump hilang. Nah, nanti kita akan cek, kita akan analisa secara detail. Nah, di sini sudah kita cek ya, ini ada kabel yang bisa dibilang mau putus, ngelupas. Nah, di bagian bawah filter. Nanti kita akan cek, nanti kita akan urai kabel ini kenapa bisa hampir ada kayak kejepit ya posisinya seperti ini. Apakah yang menjadi penyebab utama arus atau pengapian Honda Beat ESP ini hilang atau kondisinya mogok yang menyebabkan arus hilang atau hilang pengapian, habis itu yang menyebabkan full pump tidak mendengung, apakah kabel yang jalur di sini atau nanti ada penyakit lain. Biasanya kemungkinan di bagian sensor bisa, atau kemungkinan di bagian switch standar samping bisa. Nah, biasanya faktornya banyak. Kalau kelasnya motor injeksi atau khususnya ESP ini faktornya banyak. Untuk motor-motor Honda injeksi yang lain kemungkinan penyakitnya hampir sama sih ya, maksudnya jalurnya hampir sama. Cuman yang kita bahas di sini khusus untuk Beat Honda ESP atau tahun 2017 ke atas ini yang bermasalah ini pengapian. Jadi katakanlah Vario, habis itu Honda Matic yang lain sekeluarganya Honda yang kelasnya injeksi ini hampir sama, jalur kabelnya sama. Jadi sedikit pembahasan tentang Honda Beat ini nanti akan penjelasannya sama untuk motor yang lain, misalnya kayak Vario, kayak Beat, kayak intinya keluarga Honda itu sama, kelasnya motornya sama. Nah, ini kita akan cek dulu, kita akan cek jalur ini apakah yang bermasalah karena ini tadi ya, kabel yang hampir mau putus atau ada luka di kabel ini karena kayak kejepit filter ya. Nanti kita akan cek apakah murni di situ. Ini sedikit pembahasan ya sebelum kita mengelupas kabel ini sambil membersihkan. Karena sistemnya
pengapian di atau sistem jalur di bagian injeksi, jalur pengapian itu kabelnya satu ini ya, kabel arusnya sama. Itu yang pertama, kabel arusnya sama. Nah, nanti ada satu lagi kabel ground karena setiap satu injektor ada dua kabel, satu ground sama satu kabel ini apa namanya? arus arus aki ya, bisa dibilang DC-nya masuk ke situ. Jadi DC itu sama arusnya, kabelnya. Tadi yang sudah kita jelaskan tadi di awal, yang masuk ke coil sama injektor sama ke full pump itu sama, satu kabel tapi dicabang. Nah, sekali kabel ini putus atau ada bermasalah satu, ini pasti nanti akan hilang semua. Nah, nanti kita akan cek. Nah, yang satunya lagi itu ground. Ground itu kalau kelasnya Honda atau keluarga Honda itu biasanya berwarna hijau. Nah, kalau di sini hijau ini masuk ke ECU, habis itu keluar lagi dia akan bercabang lagi masuk ke groundnya coil, groundnya injektor, groundnya full pump. Nah, nanti warna ini akan beda-beda. Itu kalau kelasnya ground untuk keluarga Honda di bagian motor injeksi ini akan berbeda-beda karena dia ground ini dikeluarkan dari ECU. ECU yang berbentuk kotak besar itu namanya ECU, itu groundnya dicabang-cabang. Nah, sesuai arusnya, arus yang pertama tadi, nah ini kita bisa lihat seperti ini. Ini nanti kita pembahasan sedikit ya. Ini yang sudah kita cek tadi ada hampir mau putus, kalau nggak salah tadi ada 2 atau 3 kabel. Salah satunya ini warna hitam garis putih. Nah, sesuai yang kita jelaskan tadi, warna hitam garis putih ini adalah arus yang masuk ke coil, arus yang masuk ke injektor, arus yang masuk ke bagian full pump. Nah, nanti kalau seandainya misalnya putus di sini, itu akan menyebabkan semuanya mati. Masuk ke, terutama kalau daerah sini jalur di sini ini rata-rata yang masuk ke bagian ini ya apa namanya injektor sama bagian coil. Nah, nanti apakah yang bermasalah ini atau yang mengakibatkan api hilang pengapian, habis itu merembet ke bagian full pump tidak menenggung, apakah murni dari kabel ini yang hampir mau putus atau nanti ada faktor lain. Biasanya sesuai yang kita jelaskan dari awal tadi, kalau misalnya kabel ini yang hampir mau putusnya sudah kita bereskan, dalam arti sudah kita sambung, otomatis nanti arusnya akan masuk ke dalam ini apa namanya arus DC 12 volt ini akan masuk ke dalam ini arus ini ya apa namanya dari aki dia akan masuk ke sekring, habis itu dia sekring ke ini ke ECU ya, habis itu ECU nanti akan ada keluar lagi masuk sini lewat sini. Nah, kalau seandainya di sini kabel yang dikeluarkan dari ECU warna hitam garis putih ini arus ini nanti sudah kita baiki, misalnya sudah ada arus dia masuk ke coil. Nah, pertanyaan keduanya gini, kalau arus dari ini kabel ini sudah kita baiki, misalnya sudah kita cek arusnya ini sudah ada, berarti kita tinggal mencari ini groundnya. Nah, ground yang dikeluarkan dari ECU menuju ke coil, menuju ke injektor, menuju ke full pump ini akan beda lagi warnanya. Nah, nanti kuncinya aja 2. Kalau yang arus itu satu warna masuk ke coil, ke injektor sama ke bagian full pump itu sama, satu kabel, satu arus, warnanya sama, cuman dicabang. Jadi enak, ini tinggal mencari satu warna hitam garis putih. Nah, ini asal ada warna hitam garis putih itu sinyal positif atau arus positif yang dikeluarkan dari ECU menuju ke 3 tempat tadi. Nah, sekarang ini sudah kita sambungi. Ini proses penyambungan. Nanti sekali lagi kalau sudah ini selesai, arus sudah masuk ke coil, cuman pengapian belum tentu, kalau misalnya belum keluar api pengapian, ini nanti kita akan cek groundnya karena ground ini beda-beda. Jadi misalnya satu groundnya groundnya bodinya ini dari ECU menuju ke coil, nanti dia akan keluar api tapi menunggu magnet ini bergerak ya. Jadi misalnya magnet ini bergerak satu titik, sekali putar sedikit aja geser dia akan cetet. Nah, dia keluar api cetek. Nah, nanti ground ini nggak boleh langsung menyentuh
tek langsung tet itu nggak boleh ya. Jadi ground ini ngikuti gerakan magnet. Jadi dia nyambung enggak. Jadi otomatis kalau semakin magnet ini bergeraknya cepat, nanti otomatis dia akan ngikuti ritme api yang dikeluarkan di bagian kabel koil ini. Ritme cepat enggaknya api ini akan ditentukan oleh magnet ini ya, seberapa cepat magnet ini akan bergerak, seberapa cepat magnet ini akan berputar. Di situ ritmenya akan mengikuti atau akan bersinggungan dengan kondisi api. Jadi bayangannya kalau misalnya motor kita engkol atau kita starter, nanti kan api akan keluar ceret 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 ceret, nah gitu kan, ceret 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 ceret. Nah itu ceret ceretnya api ini, yang dikeluarkan api dari koil ceret ini akan tergantung dari putaran, sekali lagi tergantung dari putaran magnet. Semakin putarannya magnet cepat, nanti api yang akan ditimbulkan dari kabel koil tadi yang ceret, nah itu semakin cepat juga. Nah kalau misalnya koil magnetnya ini bergeraknya lambat, nanti apinya juga akan lambat. Nah di situ sedikit penjelasan tentang ritme api yang dikeluarkan di bagian kabel koil menuju ke busi atau bodi ini sesuai dengan ritme ini ya, perputaran di bagian magnet. Itu sedikit penjelasan tentang cepat dan enggaknya atau ritme api yang dikeluarkan dari kabel koil ini tergantung kecepatan ritmenya si magnet. Itu yang pertama. Kadang-kadang nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kabel koil, misalnya gini, ada penyakit dulu pernah kita temui, ada api di bagian busi atau dalam arti ada api di bagian koil, cuman dia full pump nggak mendengung. Nah ini berarti arus yang di bagian full pump ini akan terhenti. Nah yang dimasuk ke full pump ini misalnya kita cek ada arusnya, kadang-kadang groundnya nggak sampai ke bagian full pump ya, ini akan beda lagi penyakitnya. Nah di sini kita akan cek, kita sudah selesai ya tadi, arusnya sudah kita sambung masuk ke dalam koil. Kita akan mencari satu lagi atau pertanyaan kedua, ini ground. Nah groundnya kita buka bagian ECU ini, kita sudah cek arusnya sudah masuk ke bagian ini ya, ke kabel koil. Kalau koil Matic Bit ESP, terutama ESP ini kan ada dua ya kabel soket. Nah satu warna hitam garis putih, sama adalah satu lagi ini pasangannya. Nah nanti kita akan mencari groundnya karena dua-duanya hilang. Jadi arus sudah kita perbaiki, yang di bagian kupas tadi ya, terkelupas terjepit sama filter tadi sudah kita cek, sudah kita baiki, sudah masuk arusnya. Cuman kita akan mencari ground. Nah groundnya dari sini yang dikeluarkan di bagian ECU ini, kita akan cek dulu groundnya. Dia dikeluarkan dari ECU juga karena semuanya arus dikeluarkan dari ECU. Habis itu groundnya juga diaruskan di ECU. Nah ground ini sedikit gambaran tentang ground yang dikeluarkan dari ECU ini sama dengan ground warna hijau di bagian aki, kabel ground aki. Cuman dia lewatnya atau sirkulasinya ini masuk ke bagian box sekring dulu. Di sebelah aki ini akan ada box sekring dulu, nanti dia akan masuk ke dalam jalur ECU ini. Nah cari aja kabel ground yang dari ECU menuju ke bagian aki. Sebelah aki itu ada box sekring yang besar itu, cari aja yang warnanya hijau leres putih. Sekali lagi, kabel hijau leres putih masuk ke soket ECU itu adalah ground besar dari aki atau dari bodi, kiprok segala macam. Maaf, bukan kiprok ya, kabel ground dari bodi itu yang dijalurkan dari box sekring. Nah ini masuk ke sini juga, arusnya tadi ya warna hitam garis putih ke sini. Habis itu satu ground. Nah ini ground, arusnya sudah masuk ke sini, arus sudah kita baiki, cuman groundnya yang belum. Intinya kita mencari ground. Nah ini arus.
Ini arus ya yang sudah kita baiki tadi, arusnya ke sini. Yang kejepit sama filter tadi arusnya ke sini, satu ke full pump, satu ke injektor. Nah, injektornya di sini. Ada kabel warna hitam garis putih. Itu sama dengan arus injektor. Nah, nanti kita lanjut mencari bodi ya. Sekali lagi mencari bodinya dari ECU ini, yang soket besar ini, cari warna hijau leres putih untuk menentukan groundnya ini yang ECU nanti akan keluar masuk ke full pump, masuk ke injektor, masuk ke coil, itu akan di cabang-cabang, cuman dengan warna kabel beda. Nah, di sini kita cari warna hijau leres putih ya. Sekali lagi hijau leres putih ini kita cek apakah groundnya ini sampai di sini atau enggak. Kalau misalnya ground ini terhenti, enggak sampai ke ini ya, enggak sampai ke soket ECU ini, nanti kita akan sambung. Caranya kita akan jalur pintas, kita bisa saksikan terus. Nah, dari sini ya, soket besar ini, box sekring ini nanti kita akan cari di sini. Nah, kita lanjut ke bagian ini dulu ya. Kita lanjut ke bagian switch starter. Kita nanti sambung dulu, kita akali dulu. Jangan-jangan kita jalur switch ini akan terputus di sini. Nah, sebelum melangkah mencari body atau groundnya ECU, kita hal yang praktis dulu, dalam arti sepele dulu. Ini kita cek dulu di sini. Ini adalah switch starter, kita sambung seperti ini. Karena kita nggak tahu, siapa tahu switch starter ini bermasalah. Sebelum kita memastikan apakah switch ini normal atau enggak, kita pakai kabel seperti ini, kita langsungkan. Kalau masih ini tetap nggak mau, berarti kita nanti akan pastikan untuk di bagian ground tadi ya, ground ECU. Kita sudah sambung seperti ini, kita langsungkan. Berarti seharusnya sudah normal. Kalau misalnya tetap nggak normal, berarti belum ketemu pengapiannya. Kita langsung di bagian ground. Di ground tadi ya, cari hijau warna leres putih. 1 poin harus ketemu. Karena arus sudah masuk ke coil, switch starter sudah kita langsungkan, seharusnya nggak ada jeda lagi. Berarti kita tinggal mencari ground. Groundnya sekali lagi, kabel yang masuk ke soket ECU yang warna hijau garis atau leres putih ini menuju ke bagian ground besar. Nah, di sini. Nah, di sini ya jalurnya. Cari aja yang warna sekali lagi hijau leres putih, itu harus menyambung ke ground masuk ke ECU. Kalau misalnya dua-dua ini sudah pasti, kita pastikan pasti sudah berhasil. Paling enggak misalnya ECU-nya mati, paling tidak itu ketahuan nanti di situnya kalau misalnya ECU mati. Kita langkah 2 arus tadi ya, 1 ground sama arus ini harus positif masuk. Nah, harus keluar dari sini. Ini kita coba dulu, kita pasang dulu. Kita soketkan dulu karena kita sudah pastikan untuk groundnya seharusnya nggak ada masalah. Kita tes dulu ya, mudah-mudahan berhasil. Kalau masih belum mendengung ataupun belum mengeluarkan api, kita akan bongkar lagi, kita akan cek ECU-nya. Coba kita cek dulu, kita starter. Kalau mau ngedip berarti sama dengung. Coba kita hidupkan. Nah, alhamdulillah ini sudah mau ya. Nah, oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Intinya ECU-nya nggak ada bermasalah dari bagian sensor. Habis itu sama kabel yang bermasalah ini di bagian kabel ECU ya.